Latihan terakhir timnas langsung digeber menjelang melawan timnas Filipina di Piala ASEAN. Laga timnas kontra timnas Bahrain akhirnya ditetapkan akan digelar di Indonesia. Emil Audero semakin kuat untuk bisa bergabung bersama timnas di putaran ketiga. Viral kelakuan supporter timnas Vietnam yang membawa poster besar mengklaim kemenangan 3-0 atas skuad Garuda di Piala ASEAN. Jesus kini menjadi pemain rebutan klub besar di Eropa di tengah penampilan apiknya di Serie A Italia. Proses Jairo Dewal akhirnya direspon menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Ramai soal penurunan ranking FIFA timnas di ajang Piala ASEAN edisi Desember akhir 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini akhirnya memastikan bahwa laga timnas kontra timnas Bahrain tetap akan digelar di Indonesia. Ia mengaku bahwa dirinya sudah bertemu dengan Sekjen AFC untuk membahas laga timnas Indonesia kontra timnas Bahrain pada Maret mendatang. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, kata Erick Thohir. Ya, sebelumnya Federasi Sepak Bola Bahrain membuat pernyataan terbuka dan meminta kepada FIFA untuk memindahkan laga timnas kontra timnas Bahrain dipindahkan ke tempat yang netral demi keamanan. Hal ini diajukan BFA karena disebut ada aksi ancaman pembunuhan dari warganet tanah air ke pemain timnas Bahrain. Ancaman ini terjadi setelah laga berakhir 2-2 di Bahrain, di mana pertandingan ini menjadi sorotan warganet tanah air karena gol penyeimbang timnas Bahrain di menit ke-90+9, padahal tambahan waktu resmi hanya 6 menit. Dalam hal ini kejadian tersebut memicu aksi sporadis dari warganet Indonesia. Ada yang disebut sampai meretas halaman resmi BFA dan mengubah nama-nama jalan di Bahrain dengan tulisan Mafia AFC. Dengan demikian, ancaman pembunuhan tersebut tidak bisa dibenarkan. Atas dasar ini pula, timnas Bahrain mengajukan pemindahan lokasi pertandingan. Mengenai hal ini, PSSI dan pemerintah menjamin Bahrain akan aman selama di Jakarta, di mana keamanan akan ditingkatkan selama Bahrain menjalani persiapan dan bertanding di Jakarta. Nama Emil Audero disebut masih menjadi perhatian PSSI untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda, di mana kiper Como 1907 itu berpotensi menjadi pelapis Martin Paes di posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga menyatakan bahwa Ketum PSSI Erick Thohir sedang mempertimbangkan opsi untuk menjadi pelapis Martin Paes di skuad Garuda. Itu yang sedang dipikirkan oleh Ketum PSSI. Kalau Martin Paes cedera bagaimana, ujar Arya di dalam kanal YouTube pribadinya. Ya, dalam hal ini ia seakan menunjukkan bahwa PSSI ingin memastikan bahwa akan ada pilihan yang memadai jika terjadi situasi darurat. Emil Audero ya kami lihat, Pak Ketum PSSI pasti melihat. Kalau Martin Paes cedera bagaimana? Mau tidak mau kan harus mencari pelapis yang kuat, jelas Arya. Ya, dengan demikian PSSI berusaha untuk memastikan kesiapan tim nasional dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Ya, sejak Martin Paes resmi menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia, posisi penjaga gawang cadangan di timnas Indonesia kerap diisi oleh Hernando Ari, Nadio serta Muhammad Riyandi, di mana kehadiran Martin Paes memberikan pilihan lebih banyak bagi sang pelatih dalam menentukan kiper utama. Arya menuturkan bahwa timnas Indonesia memerlukan penjaga gawang yang berkualitas tinggi sebagai langkah antisipasi apabila berhasil melaju ke fase berikutnya, di mana kualitas dan kesiapan kiper menjadi aspek penting dalam menghadapi tantangan di babak berikutnya. Kami membutuhkan pelapis yang kuat, apalagi kalau lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harus ada dan mau tidak mau, imbuh Arya. Ya, pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki kiper cadangan yang siap untuk menghadapi persaingan di tingkat yang lebih tinggi. Ya, sedangkan Emil Audero sendiri diketahui memang sudah menjadi target lama PSSI. Namun hingga saat ini Emil Audero masih belum juga bergabung dan memperkuat timnas Indonesia. Jadi tetap kami intip-intip, tapi intipan kami terkadang ngeri, ungkap Arya sembari tertawa. Ya, pernyataan ini seakan menggambarkan bahwa bagaimana PSSI terus memantau kiper-kiper yang bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Salah satunya adalah Emil Audero. Anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga meluruskan beberapa informasi kabar pemain keturunan yang akan diproses demi membela timnas Indonesia. Salah satunya adalah mengenai sosok pemain keturunan yaitu Jairo Dewal. Ya, untuk Jairo, Arya mengatakan bahwa PSSI masih sulit untuk memproses sang pemain. Tidak dijelaskan oleh Arya apa itu penyebabnya, namun hal itu disebut berat. Kalau untuk Jairo masih berat, belum, kata Arya Sinulinga. Ya, diketahui nama Jairo sempat kembali mencuri perhatian terutama bagi pecinta sepak bola tanah air, di mana pemain yang pernah membela Crystal Palace itu sempat
dikabarkan sedang dalam proses untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Informasi menarik ini pertama kali mencuat melalui unggahan seorang YouTuber ternama itu Yusa Nugraha. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya di Belanda, proses untuk menjadikan Jairo sebagai WNI disebut sedang berjalan. Dalam kesempatan itu, detail percakapannya tidak dijelaskan secara rinci, namun Yusa Nugraha optimis bahwa langkah besar ini akan segera terrealisasi saat itu. Timnas Vietnam diketahui meraih kemenangan 1-0 atas timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup B Piala ASEAN, di mana kemenangan itu diraih di hadapan publik sendiri pada Minggu malam kemarin. Satu-satunya gol kemenangan timnas Vietnam itu diciptakan di menit ke-77. Namun meskipun menang atas timnas Indonesia, skuad timnas Vietnam sendiri tetap mendapatkan kritikan yang pedas. Bahkan kritikan itu datang dari pendukung mereka sendiri. Hal itu terlihat dalam akun Facebook resmi timnas Vietnam, di mana akun tersebut dipenuhi banyak komentar yang bisa dikatakan bernada negatif. Vietnam bermain melawan timnas Indonesia U22 terasa susah sekali, komentar salah satu pendukungnya. Ya, sebelum Piala ASEAN Cup 2024 ini, timnas Vietnam sendiri sempat mengalami kekalahan berat 0-3 dari timnas Indonesia. Netizen dengan akun yang bernama Fanlap tampaknya tidak melupakan kekalahan itu, di mana akun tersebut belum puas dengan kemenangan 1-0 yang diraih jagoannya, apalagi setelah melihat skuad Garuda tanpa diperkuat banyak pemain inti. Bermain melawan tim junior Indonesia malah terjebak seperti ini. Jika bermain dengan tim utama mereka, kita bisa dibobol 3 gol, keluh akun tersebut. Yang menariknya lagi, setelah laga tersebut hampir 1 pekan selesai digelar, namun kini baru muncul satu unggahan video yang menunjukkan pendukung timnas Vietnam yang sengaja membawa poster timnas Vietnam menang 3-0 di laga tersebut. Dalam artian mungkin saja pendukung tersebut sudah memprediksi dan berharap bahwa timnas Vietnam bisa menang dengan skor tersebut. Namun nyatanya skuad terbaik timnas Vietnam itu hanya menang 1-0. Alhasil video rekaman tersebut pun ramai di media sosial tanah air, di mana tidak sedikit yang ikut memberikan reaksi komentar terhibur dengan aksi supporter timnas Vietnam itu. Nggak apa-apa hak mereka buat ngimpi, pemain senior kita berjuang melawan Juve, pemain senior mereka berjuang melawan Kadek Ariel beda tipis, tulis salah satu akun di sebuah unggahan video tersebut. Kapten timnas Indonesia itu Jesus kini kabarnya tidak tertarik untuk cabut meskipun klubnya terdampar di dasar klasemen Serie A Italia. Ia justru memiliki misi untuk mengeluarkan Venezia dari jurang degradasi. Ya, jurnalis kawakan asal Italia memberikan kabar terbaru soal peluang transfer Jesus, di mana Jesus disebut sedang tidak memikirkan tim lain, hanya fokus membantu Venezia. Ketertarikan dari tim lain tidak butuh waktu lama pun datang. Mencoba menghubungi direktur olahraga Venezia tentang kemungkinan transfer bek asal Indonesia bukanlah ide yang baik, mengingat dia akan menutup telepon di hadapan siapapun yang mencoba, tulis laporan Gianluca Di Marzio. Agen tersebut sedang menjalin kontak dengan beberapa klub Serie A untuknya, tetapi juga di Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol, sambung laporan tersebut. Ya, walau begitu, laporan tersebut mengungkapkan bahwa Jesus belum berminat untuk pindah klub, di mana pemain berusia 24 tahun itu kini sedang fokus untuk mendongkrak performa Venezia. Namun fokus Jesus kini tetap di Italia dan belum memikirkan transfer apapun untuk menyelamatkan Venezia untuk bertahan di Serie A, untuk terus berambisi dan bermimpi besar, tutup laporan tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini menegaskan bahwa pihaknya sudah memprediksi penurunan ranking FIFA Timnas Indonesia sepanjang Piala ASEAN ini. Hal itu disebutnya merujuk kepada keputusan Coach Sintayong yang memilih menurunkan mayoritas pemain U22. Ya, diketahui Timnas Indonesia tidak menunjukkan performa meyakinkan di sepanjang 3 laga grup B Piala ASEAN Cup 2024 ini, di mana skuad Garuda hanya menang 1 kali melawan Timnas Myanmar, imbang kontra Laos, dan tumbang di kandang Vietnam. Namun meski demikian, hasil imbang melawan Timnas Laos dan kekalahan dari Timnas Vietnam telah berdampak negatif bagi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA, di mana dalam ranking terbaru FIFA, Timnas Indonesia melorot 2 posisi dari 125 ke 127, di mana skuad Garuda digeser Gambia dan India yang masing-masing naik 1 peringkat. Memang sudah diprediksi ketika kami menurunkan tim muda di Piala AFF, pasti sudah ada perhitungan, kata Erick Thohir. Kemarin melawan Myanmar kita ingin menang, hasil menang. Melawan Laos ingin menang, hasil seri. Melawan Vietnam sudah diprediksi kalah kemarin, jelas Erick Thohir. Ya, menurut Erick Thohir, Timnas Indonesia harus bangkit. Hal itu meskipun diisi oleh para pemain muda. Dalam hal ini, skuad Garuda diharapkan bisa menang melawan Timnas Filipina dalam matchday terakhir grup B demi mengunci tiket ke semifinal. Ya, Timnas Indonesia memang tidak ditarget tinggi oleh PSSI di ajang ini. Dengan mayoritas pemain muda, semifinal disebut menjadi target yang masuk akal. Nah, yang terakhir ini lawan Timnas untuk Filipina harus menang. Jadi kalau target penurunan ranking memang kita sudah prediksi, karena tim kita akan melawan tim senior dari banyak negara, jelas Erick Thohir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.